Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Ali. Saya mahasiswa dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir STAN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau semester 5. Dalam hal ini, saya ingin menjelaskan dan memaparkan sebuah karya fenomenal dan sebuah tafsir yang sudah diakui di Indonesia dan menjadikan rujukan-rujukan yang bermanfaat, yaitu kitab Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Oke, untuk itu ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, mulai dari biografi, sistematika, metode, dan kelebihan dan kekurangannya. Untuk itu stay tune, jangan kemana-mana. Oke, dan let's go. Yang pertama, biografi sang penulis. Kitab Tafsir Al-Azhar ditulis oleh Buya Hamka, atau singkatan dari Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, yang lebih sering kita sebut dengan Hamka. Beliau itu lahir pada tanggal 16 Februari 1908 Masehi atau 14 Muharram 1326 Hijriah. Beliau lahir di tanah Siroh, desa Sungai Batang di tepi Danau Maninjau, Sumatera Barat. Beliau wafat pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta. Yang seperti kita tahu, Hamka adalah nama dan Buya adalah gelar, dan kita sering menyebutnya Buya Hamka. Buya sendiri adalah arti dari kata ayahku, atau disebut atau untuk orang Minangkabau, orang yang dihormati. Nama ayah beliau adalah Dr. Haji Abdul Karim Amrullah dan ibu beliau bernama Siti Safiah. Mengenai riwayat pendidikan beliau semenjak kecilnya sudah diajari dan sudah belajar dan khatam Al-Quran dengan orang tuanya. Kemudian pada usia 7 tahun beliau masuk ke sekolah desa di Padang Panjang. Sekaligus beliau juga masuk sekolah diniyah yang didirikan oleh Zainuddin Labi Al-Yunusi pada sore harinya. Kemudian Buya Hamka, setelah sekolah di situ, Buya Hamka pindah ke Tawalib School yang didirikan oleh ayahnya sendiri, yaitu Dr. Haji Abdul Karim Amrullah. Nah, ketika beliau belajar di Tawalib School, Buya Hamka merasa bosan karena di sekolah tersebut masih menggunakan metode yang sama dan lama, dan menggunakan buku-buku yang lama juga. Kemudian tak sampailah lulus, beliau bertahan sampai tingkat 4 atau kelas 4. Maka beliau pindah. Akhirnya beliau menenggelamkan dirinya ke perpustakaan yang didirikan oleh Zainuddin Labi Al-Yunusi dan Bagindan Sunanto. Perpustakaan tersebut diberi nama Perpustakaan Zamaro. Hamka juga pernah dikirim untuk belajar di sekolah Syekh Ibrahim Musa Parabek, tapi juga tidak berlangsung lama. Maka secara keseluruhan Buya Hamka, masa pendidikan Buya Hamka secara formal itu terhitung 7 tahun, antara tahun 1916 sampai tahun 1924. Lanjut ke latar belakang penulisan kitab Tafsir Al-Azhar. Tafsir Buya Hamka dinamakan dengan Tafsir Al-Azhar karena nama Al-Azhar itu serupa dengan nama masjid yang didirikan di tanah halamannya, Kebayoran Baru. Nama itu diilhamkan oleh Syekh Mahmud Syahlud dengan harapan agar benih keilmuan dan pengaruh intelektual tumbuh di Indonesia. Buya Hamka awalnya mengenalkan tafsirnya tersebut melalui kuliah subuh pada jamaah masjid di Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta. Pada Senin 12 Rabiul Awal 1383 atau 27 Januari 1961, Buya Hamka ditangkap oleh penguasa Orde Lama dengan tuduhan pengkhianat atau mengkhianati tanah bangsa sendiri. Kemudian beliau dipenjara selama 2 tahun 7 bulan. Disinilah Hamka memanfaatkan waktunya untuk menulis dan menyempurnakan tafsir 30 juznya. Pada tahun 1967, akhirnya Tafsir Al-Azhar pertama kali diterbitkan. Tafsir ini menjelaskan latar hidup penafsirnya secara lugas. Ia menzohirkan watak masyarakat dan sosio budaya yang terjadi pada saat itu. Selama 20 tahun, tulisannya mampu merekam kehidupan dan sejarah sosiopolitik umat yang getir
dan menampakkan cita-citanya untuk mengangkat pentingnya dakwah di Nusantara. Tafsir ini merupakan pencapaian dan sumbangan terbesar Buya Hamka dalam membangun pemikiran dan mengangkat tradisi ilmu yang melahirkan sejarah penting dalam penafsiran tafsir di Nusantara. Adapun tujuan terpenting dalam penulisan tafsir Al-Azhar adalah untuk memperkuat dan memperkokoh hujah para mubalik dan mendukung gerakan dakwah. Masuk kita ke sistematika kitab tafsir Al-Azhar. Dalam menyusun tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menggunakan sistematika tersendiri yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Buya Hamka menggunakan metode tartib Utsmani. Yang kedua, dalam setiap surah dicantumkan sebuah pendahuluan dan nasihat-nasihat untuk para pembacanya. Yang ketiga, di setiap awal surat selalu tertera detail tentang surat tersebut seperti jumlah ayat atau arti surat. Yang keempat, penyajiannya ditulis dalam bagian-bagian pendek yang terdiri dari beberapa ayat, 1-5 ayat, dengan terjemahan bahasa Indonesia bersamaan dengan teks Arabnya. Yang kelima, mencantumkan sejarah kontemporer. Yang keenam, terkadang disebutkan pula kualitas hadis yang dicantumkan untuk memperkuat tafsirannya tentang suatu pembahasan. Yang ketujuh, dalam tiap surat, Buya Hamka menambahkan tema-tema tertentu dan mengelompokkan beberapa ayat menjadi bahan bahasannya. Yang kedelapan, mencantumkan nuansa Minang. Kemudian kita lanjut ke metode dan aliran tafsir Al-Azhar. Yang pertama, menurut sumber penafsirannya. Metode yang digunakan ialah metode tafsir bil-iktron karena penafsirannya tidak hanya menggunakan Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, dan tabi'in, serta riwayat dan kitab-kitab tafsir Al-Quran tabaroah saja, tetapi juga memberikan penjelasan secara ilmiah atau royun, apalagi yang terkait dengan masalah ayat-ayat kauniyah. Buya Hamka tidak pernah lepas dengan penggunaan metode tafsir bil ma'sur saja, tapi ia juga menggunakan metode tafsir bil ro'i, yang mana keduanya dihubungkan dengan berbagai pendekatan-pendekatan umum seperti bahasa, sejarah, interaksi sosio-kultur dalam masyarakat. Bahkan dia juga memasukkan unsur-unsur keadaan geografis suatu wilayah serta memasukkan unsur cerita masyarakat tertentu untuk mendukung maksud dari kajian tafsirnya. Yang kedua, menurut susunan tafsir, Buya Hamka menggunakan metode tahlili. Yang ketiga, menurut cara penjelasannya, Hamka menggunakan metode Muqorrin. Yang keempat, menurut keluasan penjelasan, Hamka menggunakan metode tafsili. Yang kelima, corak yang dipakai Buya Hamka ialah corak adab wa ijtimai. Kita lanjut dengan berbagai komentar terhadap tafsir Al-Azhar. Padahal dalam hal ini, Abu Syakirin berkomentar bahwa tafsir Al-Azhar merupakan karya Buya Hamka yang memperlihatkan keluasan pengetahuan dan hampir mencakupi semua disiplin ilmu penuh informasi. Dan yang kedua adalah dari Muhammad Syauqi MD Zahir. Beliau berkata, tafsir Al-Azhar merupakan kitab tafsir Al-Quran yang lengkap dalam bahasa Melayu yang boleh dianggap sebagai yang terbaik pernah dihasilkan untuk masyarakat Melayu Muslim. Kita lanjut ke dalam kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Azhar. Kelebihannya, yang pertama, diawali dengan pendahuluan yang berbicara tentang ilmu-ilmu Al-Quran seperti definisi Al-Quran, Makkiyah, Madaniyah. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia atau Melayu. Yang ketiga, selektif terhadap pendapat dari sahabat atau ulama tentang suatu pembahasan. Adapun kekurangannya ialah yang pertama, yang dicantumkan terkadang hanya arti hadis saja tanpa mencantumkan teks hadisnya, dan terkadang juga tidak tahu sumber hadisnya dari mana. Yang kedua adalah bahasa yang digunakan dalam menafsirkan dan menjelaskan tentang suatu bahasan terkadang tidak mengikuti kaidah EYD karena masih bercampur dengan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Sekian pemaparan dan penjelasan tentang tafsir Buya Hamka dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.